Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di News Siang. Kita ke informasi kuliner makanan khas yang disajikan untuk disantap di Hari Raya Idul Fitri. Ya, salah satunya ini ada di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Di mana warga di sana mempunyai tradisi membuat dodol yang proses pembuatannya harus diaduk selama 7 jam tanpa henti. Berjarak 27 km dari ibu kota kabupaten, tepatnya di Dusun Loksari, Desa Kampung Parlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, mempunyai tradisi menyajikan makanan khas saat menjelang Lebaran. Makanan tersebut yaitu dodol. Untuk mengolah dodol tersebut dibutuhkan beberapa bahan-bahan, diantaranya gula merah, gula putih, tepung ketan, garam, serta kelapa. Pertama, buah kelapa harus diparut terlebih dahulu. Kemudian parutan kelapa tersebut ditambahkan air dan diperas hingga menjadi santan. Alat yang digunakan untuk memasaknya juga spesial, yaitu menggunakan wajan atau kuali berukuran jumbo, serta 2 alat pengaduk berupa sutil atau spatula yang juga berukuran besar. Selain itu juga dibutuhkan bonggol pisang untuk digunakan sebagai tungku memasak. Santan kelapa yang telah diperas dimasukkan ke wajan dan dipanaskan menggunakan kayu bakar. Selanjutnya masukkan gula merah yang sudah dimasak sebelumnya. Setelah mencair dan disaring, kemudian dituang bersamaan dengan gula putih ke dalam wajan. Masukkan tepung ketan yang telah dilarutkan menggunakan santan cair dan aduk dodol hingga mengental dan masak. Yang menarik dalam pembuatan dodol ini, dodol wajib diaduk 7 hingga 8 jam tanpa henti. Sebab jika berhenti, dodol akan mengeras dan berbau. Dan untuk pembuatan dodol ini mencapai sekitar 7 jam. 7 jam untuk cara pembuatannya. Karena kalau dia sebentar, kalau kita bahasanya kita bilang tinggi, dia berjamur. Dan untuk pembuatan dodol ini harus ada beberapa orang sampai sekitar 7 atau 8 orang, karena itu harus bergantian dimasak terus, dikacau terus. Kalau dia berhenti nanti dia gosong dan hasilnya tidak bagus. Setelah selesai dimasak, dodol ini nantinya akan dibagi secara merata dengan warga lainnya untuk disajikan maupun sebagai buah tangan saat berkunjung ke rumah sanak saudara pada saat momen Lebaran tiba. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Wah, menarik banget ya Stefani ya. Ini dodol yang diolah menggunakan bahan-bahan yang masih tradisional dan lamanya 7 jam. 7 jam itu udah sama dengan kita siaran iNews Siang 4 kali. 4 kali ya, ini 7 jam lama sekali. Tapi Harus salut bergantian ya, iya, sampai harus disediakan beberapa orang supaya nggak capek ngaduknya 7 jam, harus gantian. Wah, ini bisa menjadi option atau pilihan untuk membawa buah tangan mungkin ya. Betul dari Labuhan sekali. Selatan. Tapi memang ya setiap daerah di Indonesia itu memiliki aneka masakan tradisional yang khas untuk Lebaran. Salah satunya di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Di kota eks-Kesultanan Buton ini terdapat kuliner ayam nasu wolio, di mana masakan yang wajib ada di setiap rumah, apalagi ketika Lebaran. Lebaran tiba, waktunya warga Muslim Indonesia merasakan kegembiraan, kemenangan setelah 1 bulan penuh berpuasa dengan menikmati berbagai makanan lezat khas Idul Fitri. Setiap daerah menyajikan khas menu Lebaran yang berbeda. Seperti di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, memiliki masakan khas bernama ayam nasu wolio. Masakan ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Buton dan setiap acara adat maupun hari raya, menu ini wajib ada di setiap rumah. Ayam nasu wolio wujudnya mirip opor ayam. Tetapi yang membedakan yaitu ayamnya menggunakan ayam kampung dan ayamnya harus dipanggang terlebih dahulu.
Setelah itu, ayam panggang dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan dimasak kembali menggunakan rempah-rempah sederhana seperti bawang merah, bawang putih, dan daun serai. Selebihnya didukung oleh kaluku ihole atau kelapa goreng, daun serai, santan, belimbing wuluh. Pastinya aromanya dan rasanya pun lebih menggoda. Meski tampilannya mirip opor ayam, tapi rasanya jauh berbeda. Kuahnya gurih, ringan, berminyak berkat kaluku ihole. Aroma gosong ayam dan kaluku ihole melekat hebat. Banyak yang tak percaya bumbu yang sedikit itu bisa menjadi seenak ini. Itu salah satu makanan khas orang Buton yang selalu ada di acara-acara adat dan terutama juga di saat Lebaran. Ini masaknya pakai apa ayamnya? Ayam khasnya itu dari ayam Nasuwolio ini adalah kelapa goreng, pakai kelapa goreng dan bumbu-bumbu yang lebih ringan, lebih simpel. Tadi tidak pakai minyak ya saya lihat masaknya? Tidak, semuanya itu langsung dimasak sekalian tanpa menggunakan minyak, cuma menggunakan santan dan kelapa goreng. Ayam Nasuwolio menjadi menu wajib yang harus ada di rumah warga di eks-Kesultanan Buton setiap Lebaran. Untuk penyajian ayam Nasuwolio ini dapat disandingkan dengan makanan tradisional lainnya seperti lapa-lapa yang terbuat dari beras dan bungkus menggunakan daun kelapa muda. Selain lapa-lapa, biasanya di meja makan dijumpai ketupat dan buras. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, itu dia ya. Nikmat lagi ya. Ini kalau tadi kita lihat yang manis-manis, ini yang gurih dan Betul berminyak. sekali. Tapi kalau makan ini jangan sampai kebanyakan. Jangan lupa juga olahraga ya. Biar nggak sakit leher. Jadi kalau di sini ada opor ayam, ternyata di Sulawesi ada kuliner yang mirip dengan nama yang berbeda ya, ayam Nasuwolio. Menarik sekali nih untuk dicoba. Ya pemirsa, kita juga mau melihat lagi nih kuliner kue kering di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kebanjiran pesanan saat musim Lebaran. Ya, ribuan toples ludes terjual, bahkan toko kue kering ini mengklaim kuenya menjadi salah satu kue favorit Presiden Joko Widodo. Kue kering seringkali menjadi incaran warga, khususnya saat perayaan Idul Fitri. Seorang ibu rumah tangga, Cahyaning Tias Dian Aradiani, atau yang akrab dipanggil Yeni, kebanjiran pesanan atau kue kering buatannya. Warga Kelurahan Latsari, Tuban, Jawa Timur ini dibantu 8 karyawan bekerja ekstra untuk menyelesaikan pesanan yang terus datang sejak sebulan terakhir. Harga kue kering Yeni pun bervariasi tergantung jenis dan ukuran kue. Satu toples berkisar Rp70.000 hingga Rp100.000. Namun, jika ingin membeli per paket dibanderol Rp200.000 hingga Rp400.000. Sementara, jenis kue nastar masih menjadi menu kue favorit para pembeli. Lidah kucing, sama kue kacang, sama kastengel. Itu untuk apa nanti? Nanti buat stok Lebaran. Lebaran ya, kue Lebaran ya? Iya. Sudah sering belanja di sini? Sudah. Kalau rasanya gimana? Rasanya enak, dijamin mantap. Total pesanan kue kering yang masuk mencapai 3.500 toples lebih. Sedikitnya ada 10 jenis kue kering disajikan di toko ini. Eits, karena kelegitan kuenya, pemilik kue mengklaim tokonya sering dipesan Presiden Joko Widodo. Pesanan yang paling banyak tentu dari area Tuban sendiri, tapi kami juga banyak sekali menerima pesanan dari luar kota juga. Bahkan ada yang minat untuk dibawa ke luar negeri juga. Cuman untuk yang dibawa ke luar negeri saya masih belum bisa untuk pengirimannya. Hanya untuk yang dibawa hand carry itu baru saya bisa. Termasuk Pak Jokowi juga? Pak Jokowi kalau kunjungan ke Tuban alhamdulillah selalu dipesankan kue ke kami, kue basah gitu, kue kotak. Kue yang sering habis terjual adalah kue nastar, palm cheese, kastengel, lidah kucing, kue kacang, semprit, serta putri salju. Sementara pembeli kue kering Yeni tak hanya dari dalam kota,
Bahkan seringkali, kue keringnya dipesan dari berbagai daerah hingga ke luar negeri. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Saya Stefani Patricia dan rekan saya Bibi Kristami, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.